Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita pada semester ini bisa memulai kembali pembelajaran kita. Pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah teknologi pendidikan. Mari kita mulai bersama-sama dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berkah dan manfaat ilmu yang kita pelajari nanti. Saudara-saudari, mata kuliah teknologi pendidikan itu capaian lulusannya adalah dengan mempelajari teknologi pendidikan ini nanti Anda mampu melaksanakan proses pembelajaran dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi informasi. Jadi dengan lulus mata kuliah ini nanti Anda mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama pada kesempatan kali ini, sejak ada wabah COVID, perkuliahan itu dilaksanakan dengan online, dengan daring. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk mempelajari teknologi pendidikan. Namun teknologi pendidikan itu bukan media pembelajaran, bukan media pembelajaran online juga. Teknologi pendidikan itu adalah sistemnya, bagaimana salah satunya untuk membuat yang namanya media pembelajaran online itu. Tapi kalau media pembelajaran online itu adalah media atau bisa jadi sumber belajar. Tapi kalau teknologi pendidikan itu adalah sistem bagaimana membuat atau mengintegrasikan sumber daya yang ada untuk menjadi media pembelajaran itu. Oke. Berikutnya, kalau Anda lulus mata kuliah ini juga mampu untuk memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan itu bisa berarti sekolah, bisa berarti masjid, madrasah, pondok pesantren, ataupun padepokan-padepokan. Itu lembaga pendidikan. Oke, saudara-saudari, selanjutnya mata kuliah ini bertujuan agar secara spesifik saudara-saudari mampu untuk menerapkan sistem teknologis dalam pembelajaran. Ya, sistem teknologis. Jadi teknologi pembelajaran itu pusatnya, keywordnya itu adalah di sistem teknologis. Nah, sistem teknologis ini adalah akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Paling tidak ada 5 dari sistem. Sistem itu berarti 5 itu komponen, ada 5 komponen yang saling berintegrasi, yang saling bergerak bersama-sama untuk menciptakan sistem teknologis ini. Oke, nah sistem teknologis ini kita akan pelajari dalam pembelajaran. Bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Oke, yang kedua, kalau Anda lulus mata kuliah ini dengan baik, Anda saudara-saudari akan mampu mendesain pembelajaran secara sistem teknologis. Yang pertama ini menerapkan sistem teknologis dalam pembelajaran, mendesain pembelajaran dalam secara sistem teknologis. Oke, saudara-saudari, kita coba urai ini bersama-sama lebih mendalam lagi. Oke, latar belakang kontekstual teknologi pendidikan dalam bidang pendidikan agama Islam. Latar belakang kontekstual teknologi pendidikan di bidang pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Disebutkan pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya nanti di masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, beberapa poin penting di sini bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu untuk mengembangkan spiritualitasnya, mampu mengembangkan pengendalian dirinya, mampu mengembangkan kepribadiannya, mampu mengembangkan kecerdasannya, mampu berakhlak mulia dan terampil yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu sungguh bagus sekali ini tujuan pendidikan kita itu. Hanya memang kalau Anda atau kita bersama-sama untuk mencoba mengkritisinya, apakah pendidikan selama ini sudah mengembangkan spiritualitas dengan baik, mengembangkan pengendalian diri siswa, pengendalian diri mahasiswa dengan baik, dan seterusnya. Ini saya pikir Anda juga akan merasa kurang. Paling tidak ini semua belum maksimal. Oke. Karena apa buktinya? Buktinya masih banyak sekali, bahkan mayoritas output pendidikan itu masih belum mampu untuk bersikap spiritual yang tinggi, mengendalikan diri dengan baik, dan seterusnya. Walaupun juga masih ada yang berhasil, dan itu bagus sekali. Masih tentang latar belakang kontekstual teknologi pendidikan agama Islam, pada bab 10 pasal 36 dinyatakan adanya pedoman penyusunan kurikulum, yaitu kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, dan peningkatan potensi kecerdasan, minat peserta didik, dan seterusnya. Realitasnya bagaimana? Kalau kita lihat yang tadi bahwa pembelajaran pendidikan itu harusnya mampu untuk mengembangkan spiritual, pengendalian diri, dan seterusnya. Realitanya bagaimana? Nah, karena itu di antara salah satu yang saya tawarkan untuk melandasi bagaimana kita melakukan pembelajaran teknologi pendidikan itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Pembelajaran Iqra Bismi Rabbik itu adalah pembelajaran yang tidak hanya dimulai dengan basmalah, tetapi dengan sadar sepenuhnya bahwa belajar kita itu adalah lillahi ta'ala. Dan dalam belajar disarankan untuk selalu menyebut nama Allah di hatinya, di hati kita masing-masing, bukan di mulut, di lisan. Nanti kalau di mulut, di lisan, nanti akan mengganggu pembelajaran. Oke, saudara-saudari, dengan model pembelajaran IBR, Iqra Bismi Rabbik ini diharapkan peningkatan iman, peningkatan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan, dan minat peserta didik menjadi lebih maksimal, menjadi lebih optimal. Oke, saudara-saudari, berikutnya akan saya jelaskan tentang teknologi pendidikan di mata kuliah di semester ini. Jadi ini adalah peta teknologi pendidikan, peta kuliah seperti ini. Nah, Anda, saudara-saudari, untuk memasuki mata kuliah teknologi pendidikan ini harus mempunyai kemampuan pedagogik, yaitu ilmu pendidikan yang secara teliti, kritis, dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat proses pendidikan. Dan ini sudah Anda peroleh kemampuan pedagogik ini di mata kuliah yang Anda sudah lalui sebelumnya. Ini dinamakan
entry behavior, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh siswa, oleh mahasiswa sebelum dia mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang baru. Jadi teknologi pendidikan ini adalah pengetahuan dan keterampilan baru, maka Anda hendaknya, seyuknya, idealnya sudah memahami hal-hal seperti ini. Dan saya yakin Anda sudah memahaminya dari mata kuliah sebelumnya. Oke, ini mengingatkan kembali kita untuk selalu Iqra Bismi Rabbik. Iqra-nya adalah teknologi pendidikan, Bismi Rabbik menyebut nama Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan baik. Oke, saudara-saudari, selanjutnya teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini meliputi ada falsafah teknologi pendidikan, ada profesi teknologi pendidikan. Lalu nanti lanjut, falsafah ini melandasi, dan kalau profesi ini itu adalah ujung dari kemampuan yang dipelajari dalam teknologi pendidikan, itu akan menjadi teknolog pendidikan di prodi-prodi S1 yang teknologi pendidikan tentunya. Yang saya sampaikan, yang kita pelajari bersama-sama di sini di mata kuliah ini adalah dasar-dasarnya saja. Oke, saudara-saudari, nanti ada teori-teori apa yang berpengaruh dalam teknologi pendidikan. Lalu prakteknya seperti apa. Nah, ini Anda harus cermat. Panah-panah ini itu semuanya adalah panah yang dua arah, bukan satu arah. Artinya pengetahuan teknologi pendidikan ini subnya itu saling berhubungan, saling terkait secara terus-menerus. Poin yang kita pelajari itu adalah bagaimana proses dan sumber belajar itu didesain, ini dikembangkan atau pengembangan proses dan sumber belajar, dimanfaatkan atau pemanfaatan, dikelola, dan kemudian dievaluasi atau penilaian. Ini ingat ya, evaluasi di penilaian, dan ini penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dan berputar seperti itu terus menerus untuk menformat proses dan sumber belajar lebih baik dan terus lebih baik. Artinya ada perbaikan secara terus menerus. Oke, saudara-saudari, selanjutnya harus dipahami betul, ini adalah sistem dari teknologi pendidikan itu adalah desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Ini kita ubah menjadi penilaian agar nanti lebih enak disingkat, dan penelitian. Disingkatnya apa? Disingkatnya itu D. D, lalu P-nya jumlahnya ada 5. Sehingga bisa disingkat DP5. DP5. D, desain, P5-nya itu pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian. Nah, untuk mencapai ini semuanya, saudara-saudari, dalam semester ini ada 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian. Seperti ini pokok bahasan. Ini kita pada pertemuan pertama ini kita akan ada pengantar perkuliahan, ada learning contract atau kontrak belajar. Di sini dijelaskan CPL, CPMK. Ini sudah kita jelaskan tadi. Lalu sedikit sudah saya jelaskan model pembelajaran berfondasi pada IBR. Nah, nanti secara lengkap video IBR itu bagaimana, Anda akan saya kasih link untuk menuju ke sana. Linknya akan saya letakkan di Google Classroom maupun juga di deskripsi video ini di YouTube. Lalu tugas-tugas apa saja yang Anda lakukan untuk lulus mata kuliah ini? Lalu model evaluasi perkuliahan ini seperti apa? Lalu referensi buku-buku sumber yang diperlukan. Ini pertemuan kedua kita nanti itu teknologi pendidikan, berbicara tentang idealita teknologi pendidikan seperti apa, tapi realitanya seperti apa. Nah, ini meliputi persepsi teknologi informasi dan komunikasi dan e-learning, lalu SDM yang terabaikan, sumber daya manusia yang terabaikan untuk mendongkrak mengoptimalkan teknologi pendidikan. Lalu ada peserta didik yang hampir terlupakan juga. Terlupakan
dalam realitasnya, dalam mencapai idealita teknologi pendidikan seperti apa. Ini pokok pembahasan yang kedua. Pokok bahasan yang ketiga, kita berbicara mendiskusikan tentang falsafah, teori, definisi, dan sejarah teknologi pendidikan. Oke, ini pokok bahasannya. Ada falsafahnya, ada definisi, ada sejarah. Nah, falsafah itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta perkembangan definisi TP dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Oke, selanjutnya pokok bahasan keempat itu ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan di era global atau di era disruption. Nanti kita berbicara tentang pemanfaatan TP dalam pengembangan SDM. Nah, kali ini masa-masa pandemi ini sangat terasa sekali. Lalu bagaimana pemanfaatannya dan pemanfaatan dalam proses maupun sumber. Yang kelima, sumber-sumber yang berpengaruh pada teknologi pendidikan. Ada ilmu-ilmu yang berpengaruh ke teknologi pendidikan dengan pengaruh yang disebut pengaruh utama. Ada pengaruh riset dan teori. Ada nilai dan perspektif alternatif bidang di dalam teknologi pendidikan. Yang keenam, desain sumber dan proses belajar. Ini kita sudah masuk ke DP5D, desain ini. Ada desain sistem pembelajaran, desain pesan, desain strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Yang ketujuh, ini P yang pertama, pengembangan sumber dan proses belajar. Ada teknologi cetak, audiovisual, berbasis komputer, digital, teknologi komunikasi atau ICT. Pertemuan ke-8, pemanfaatan sumber dan proses belajar. Ini P yang kedua. Ada apa itu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi. Ini bagaimana teknologi pendidikan itu mampu untuk diinstitusionalisasikan menjadi kebijakan dan menjadi regulasi. Yang ke-9, pengelolaan sumber dan proses belajar. Ada pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, sistem penyampaian dan informasi. Ini bagaimana teknologi pendidikan, produk-produknya itu dikelola dengan cara proyek, pengelolaan sumber-sumbernya seperti apa, sistem penyampaiannya seperti apa, dan pengelolaan informasi akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan yang ke-10, penilaian sumber dan proses belajar. Nanti ada analisis masalah, ada penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengukuran beracuan patokan, formatif, dan sumatif. Penelitian yang ke-11, penelitian sumber dan proses belajar. Ada pendekatan penelitian dalam teknologi pendidikan, jenis dan model penelitian dalam teknologi pendidikan, dan penelitian pengembangan dalam teknologi pendidikan. Ini yang ke-12, ada praktik teknologi pendidikan yang pertama. Yang ke-13, praktik teknologi pendidikan yang kedua. Kita mencoba akan mereview beberapa produk-produk teknologi pendidikan seperti pengembangan training, ada pengembangan online learning, media pembelajaran, blended learning, pengembangan sumber dan belajar. Oke, saudara-saudari, sekali lagi saya ingatkan, teknologi pendidikan itu adalah bukan media pembelajaran, tapi teknologi pendidikan itu adalah sistem berpikir, di antaranya sistem berpikir untuk memproduk media pembelajaran atau sumber belajar yang ini. Pertemuan terakhir kita ada pengembangan profesi teknologi pendidikan. Apa itu profesi? Dengan kemampuan teknologi pendidikan itu bisa bekerja di lembaga pemerintahan seperti apa? Profesi TP di sekolah, profesi TP di institusi, dan pendidikan di masyarakat. Itu 14 kali pertemuan kita. Ini rujukan-rujukan referensi kita yang akan kita pakai. Di sini tafsir Al-Quran dan tafsir Al-Quran online, karena kita mencoba segala sisi dari pokok-pokok bahasan yang kita bahas di teknologi pendidikan ini ada sambungannya, ada kaitannya dengan bagaimana pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Ini buku pokok yang sudah terbit tahun 94 yang lalu, tapi nanti akan kita bantu dengan perkembangan-perkembangan yang lain, termasuk yang ini yang terbit tahun 2005. Lalu kemudian ini yang 2013, dan yang ini tahun 2008. Ini pembaruannya ada tahun
2018 dan juga ini tahun 2018 dan 2017. Nanti akan beberapa yang ada PDF-nya akan saya bagi kepada saudara-saudari. Ini daftar referensi. Daftar referensi ini saya pikir bisa Anda kembangkan sendiri ke rujukan-rujukan yang lain. Oke, proses pembelajaran kita nanti adalah TMT, yaitu tatap muka secara daring. Kita akan gunakan Zoom atau Meet nanti. Lalu kemudian aktivitas daring asinkron mandiri. Daring asinkron mandiri ini diharapkan Anda mempelajari video-video maupun PowerPoint yang saya bagi, atau buku-buku yang lain, atau mengerjakan kuis-kuis yang saya berikan. ASK itu aktivitas daring asinkron kolaborasi. Asinkron kolaborasi ini bisa Anda lakukan, mungkin ada tugas kelompok yang Anda bisa kerjakan bersama teman-teman Anda, 2 atau 3 orang, untuk membuat presentasi. Dipresentasikan saja, tidak usah membuat makalah. Anda bisa membuat PowerPoint, membuat makalah juga boleh, tapi tidak wajib. Lalu Anda presentasikan di pertemuan-pertemuan daring kita. Oke, kita akan menggunakan media, ada Classroom, ada WA Group, PowerPoint, video pembelajaran, quiz online, Zoom atau Gmeet, Google Meet, Gform, dan lain-lain. Nanti sesuai dengan perkembangan, tapi rencananya seperti ini. Oke saudara-saudari, lalu ini sistem penilaiannya. Bobot aktivitas kelas, kehadiran, Anda presensi, lalu partisipasi, diskusi, ada 15 dan 10% di sini. Lalu tugas nilainya 25%. Tugas itu termasuk Anda mengerjakan kuis-kuis. Lalu ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Ujian tengah semester Anda nanti akan saya pandu untuk membuat desain. Desain apa? Desain atau rancangan bagaimana Anda mau memproduk teknologi pendidikan atau produk-produk teknologi pendidikan. Nah, produk-produk teknologi pendidikan nanti akan dijelaskan lebih detail. Tidak hanya berupa media pembelajaran, tidak hanya berupa video, tidak hanya berupa boneka untuk alat pembelajaran, tetapi juga bisa kurikulum. Umpamanya Anda membuat satu pelatihan yang komprehensif tentang pengembangan atau peningkatan sholat, peningkatan kemampuan sholat gitu. Anda mulai niat sampai salam itu dibuat kurikulumnya. Gimana agar peningkatan khusyuk itu bisa terjadi. Itu adalah ikhtiar, upaya-upaya kita rumuskan menjadi satu kurikulum training. Atau Anda membuat buku, atau Anda membuat satu media pembelajaran yang sering dikerjakan teman-teman Anda. Nah, ini saya harap juga menjadi bagian dari kontrak belajar kita. Ini yang harus kita lakukan. Kalau Anda tidak salah satu saja, tugas, UTS, UAS ini tidak Anda lakukan, akan sulit lulus. Dan sekali lagi, presensi sebagaimana aturan universitas masih tetap berlaku bahwa Anda harus hadir 75%. Oke, akan selanjutnya kita diskusikan nanti secara online. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari nanti ini di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.